rombongan rekan sesama pengendara ojek online dan ambulans mengiringi perjalanan jenazah almarhum Afan Kurniawan ke rumah duka di kawasan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Setibanya di rumah duka, jenazah Afan disemayamkan di pekarangan serbaguna milik warga. Rekan dan kerabat hadir di rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan memberikan dukungan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM untuk menemui langsung keluarga korban. Kapolri menemui langsung keluarga korban pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob. Jadi yang pertama saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Sementara itu, Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim menyebut sebanyak 7 oknum polisi telah diamankan dalam kasus tewasnya pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Pihak Propam pun berkomitmen akan transparan dalam proses penyelidikan kasus ini. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di depan gedung DPR RI berlangsung ricuh Kamis siang. Namun polisi akhirnya berhasil membubarkan massa. Unjuk rasa di depan gedung DPR RI berujung ricuh. Setelah aksi massa yang mulai berujung anarkis hingga tak terkendali, polisi turun tangan membubarkan massa. Water cannon atau meriam air dan gas air mata dilepaskan ke arah Stadion Utama Gelora Bung Karno. Massa kemudian berlarian dari arah gedung DPR MPR ke sejumlah titik. Akibat kericuhan, ruas jalan tol dalam kota baik arah Cawang maupun sebaliknya ditutup mulai depan kantor Polda Metro Jaya. Polisi juga mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Protokol Gatot Subroto, baik arah Selipi maupun arah Cawang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Karnaval Saung Horeg di Kecamatan Melegok, Blitar, Jawa Timur dibubarkan polisi. Selain tidak mengantongi izin, karnaval ini juga menggunakan pengeras suara yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Anggota Polres Blitar Kota menghentikan Karnaval Saung Horeg yang mirip diskotik berjalan di Desa Kedaung, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Karnaval ini dianggap ilegal karena tidak memiliki surat rekomendasi dari pihak kepolisian. Sebanyak 15 truk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Ironisnya, banyak sopir dan peserta karnaval dalam pengaruh minuman keras. Para sopir dan truk ini pun langsung diangkut ke Mapolres Blitar Kota. Kemudian rekomendasi dari Polres itu tidak mendapat rekomendasi. Jadi acara yang dilangsungkan itu tidak mendapat rekom dari Polres. Sehingga acara tersebut boleh dikatakan ilegal. Selain melanggar aturan lalu lintas, larangan karnaval menggunakan Saung Horeg yang melebihi batas ketentuan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Untuk sementara, truk ini diamankan di Mapolres Blitar Kota. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang bocah sekolah dasar menjadi korban jambret saat menunggu orang tuanya berbelanja. Dari rekaman CCTV yang terpasang di toko ayam potong, Jalan Perumahan Duta Harapan, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban, seorang bocah yang duduk di atas sepeda motornya, tengah bermain ponsel. Tiba-tiba pelaku datang dari arah belakang dan langsung merampas ponsel di tangan korban. Pelaku mengendarai sepeda motor Matic segera melarikan diri. Saat kejadian, korban yang seorang siswa SD tersebut tengah menunggu sang ibu yang berbelanja. Meski sempat berteriak, pelaku berhasil kabur. Beli ayam, posisi motor di sini. Dia main handphone. Main HP langsung dijambret. Korban alami kerugian 2 juta rupiah.
Aksi penjamretan di lokasi ini sudah kerap terjadi. Warga diimbau untuk lebih waspada dan hindari gunakan ponsel di tepi jalan. Warga juga berharap agar pelaku bisa segera diamankan polisi. Kini kasusnya tengah ditangani Mapolsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Babinsa TNI mengamankan tentara gadungan yang kerap berkeliling di perumahan warga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat diamankan, tentara gadungan membawa airsoft gun yang disimpan di ransel miliknya. Seorang tentara gadungan diamankan petugas Koramil 0508 Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu sore. Saat diamankan, pria tersebut tengah mengenakan seragam tentara angkatan laut, lengkap dengan atribut dan berpangkat kapten. Tentara gadungan ini juga membawa senjata airsoft gun yang disimpan di dalam ransel miliknya. Pria tersebut mengaku mendapatkan seragam tentara dari keluarganya yang merupakan seorang tentara. Diduga, pria tersebut terobsesi menjadi tentara setelah gagal mengikuti seleksi tentara beberapa kali. Melihat dia dan papasan sama mereka, terus dia balik kanan. Ketakutan melihat kita, terus saya kejar, saya bawa ke posko, saya interogasi, terus saya bawa ke Koramil. Selanjutnya, tentara gadungan tersebut langsung dibawa petugas kepolisian ke Polsek Duren Sawit guna penyelidikan lebih lanjut. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. 3 WNA asal Cina terekam CCTV saat mencuri perhiasan serta uang tunai senilai 4,5 miliar rupiah di sebuah rumah kosong di Tangerang, Banten. Sementara di Depok, Jawa Barat, seorang pencuri menggasak perangkat kontrol elektronik sebuah mobil. Kamera CCTV merekam aksi sindikat pencurian rumah kosong di perumahan elit Panunggangan Barat, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Para pelaku menggasak perhiasan berupa berlian, mutiara, dan uang tunai yang total nilainya mencapai 4,5 miliar rupiah. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku yang merupakan WNA asal Cina di Bandara Soekarno-Hatta. Diduga mereka akan kabur ke negaranya. Sementara itu, 1 orang lainnya berhasil lolos. Yang berhasil diamankan ada 2, namun pelaku dari tangkapan CCTV atau kamera di rumah itu ada 3 pelaku. Kerugian kurang lebih diperkirakan antara 4,5 miliar. Pelaku yang 1 sudah kembali ke daerah atau ke wilayah di negaranya di Wangsa. Kini para pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi kini berkoordinasi dengan kedubes Cina untuk mencari pelaku lain yang buron. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Seorang pria mengendap-endap masuk ke garasi sebuah toko bangunan di Jalan Keadilan Raya, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Yang kemudian mengincar perangkat ECU atau unit kontrol elektronik mobil pick-up yang merupakan kendaraan operasional toko. Dari keterangan pegawai toko, pelaku datang menggunakan minibus yang diparkir depan pintu gerbang, diduga untuk mengelabui pengguna jalan maupun warga sekitar. Pelaku diduga berjumlah 2 orang, dengan 1 pelaku lainnya menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi. Di depan itu ngobrol 2 orang. Terus tiba-tiba maksudnya pas ini pagarnya dibuka sama dia. Pagar yang kecilnya ini pas dibuka dia langsung ngedobrak pintu mobilnya itu. Mobil posisinya di dalam atau luar? Di dalam pagar. Mobil apa sih, Kak? Mobil carry pickup operasional. Peristiwa pencurian di toko bangunan ini sudah kali kedua terjadi. Akibat pencurian itu, pemilik toko rugi hingga 8 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky melaporkan.